Cara kerja pembangkit listrik panas bumi. Pembangkit listrik panas bumi, prinsip kerjanya hampir sama dengan pusat listrik tenaga uap atau PLTU. Hanya saja, jika pada PLTU, uap yang dibuat menggunakan boiler. Pada PLTP, uap tersebut didapat dari reservoir. Uap yang disuplai dari sumber produksi atau reservoir tersebut masuk ke dalam steam receiving header yang berfungsi sebagai media pengumpul uap juga penstabil tekanan. Jadi, ketika terjadi kelebihan tekanan, maka uap akan dibuang melalui fin struktur. Dari steam receiving header, uap tersebut kemudian dialirkan ke separator. Separator ini berfungsi untuk memisahkan uap dari zat-zat padat atau benda asing seperti partikel berat atau sodium, potasium, kalsium, silika, fluoran, amonia, fluor, dan lain sebagainya. Uap yang masuk ke separator akan berputar karena perbedaan berat jenis, maka partikel-partikel akan jatuh ke bawah ditampung pada dust collector. Sedangkan uap bersih akan keluar melalui pipa bagian atas separator. Uap kemudian dialirkan ke demister yang berfungsi sebagai pemisah moistur yang terkandung dalam uap, sehingga uap bersih saja yang akan masuk ke dalam turbin. Atau IRP POS 620. NEM peralatan utama PLTP setelah keluar dari meister sudah dipastikan uap yang dihasilkan merupakan uap bersih yang digunakan untuk memutar turbin yang seporos dengan generator sehingga pembangkit listrik panas bumi menghasilkan energi listrik. Uap sisa dari turbin tersebut kemudian dikondensasikan di dalam kondensor NCG atau non-condensable gas atau gas yang tidak dapat dikondensasi yang masuk ke dalam kondensor disap oleh first ejector. Kemudian masuk ke interkondensor sebagai media pendingin dan kemudian dibuang ke atmosfer melalui cooling tower atau menara pendingin. Sesuai namanya, menara pendingin berfungsi sebagai pendingin air. Air yang dipompa akan merupakan kondensor disalurkan ke bak yang terdapat di atas menara pendingin. Bak kemudian memisahkan air menjadi butiran-butiran halus dan didinginkan dengan cara kontak langsung dengan udara pendingin. Setelah terjadi proses pendinginan, air akan turun karena gaya gravitasi dan menuju bak penampung air yang terdapat di bagian bawah. Dari sini, air disirkulasikan kembali ke dalam kondensor sebagai media pendingin. Overflow dari bak penampung digunakan untuk kepentingan reject pump atau IRP POS 535 NEM, prinsip kerja PLTP. PLTP di Sumatera Utara ini bernama PLTP Sarula dengan kapasitas 330 MW. Sumber energi terbarukan yang paling layak digunakan untuk masa yang akan datang, yaitu pembangkit energi tenaga air dan nuklir. Hal ini karena kita ketahui sendiri bahwa air tidak memiliki emisi dan tidak pernah habis, sehingga air dapat digunakan untuk jangka panjang. Untuk saat ini nuklir juga sangat efisien untuk digunakan karena kita memiliki banyak bahan baku dari nuklir sendiri, serta nuklir merupakan sumber energi yang memiliki emisi karbon yang sangat rendah. Dan di masa sekarang, energi ini memiliki tingkat keamanan yang sangat ketat sehingga dapat sangat sedikit kemungkinan untuk terjadi kebocoran.